Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aryadi Kristanto dari kelas 11 distrik ingin menjelaskan tentang lompat jauh. Penjelasan diawali dengan penjelasan umum tentang lompat jauh. Gaya jongkok. Gaya jongkok merupakan gaya tertua dalam lompat jauh. Gaya jongkok paling mudah dilakukan karena pelompat hanya melakukan gerakan menekuk kedua kaki saat melayang di udara, seperti gerakan jongkok. Jadi lompat jauh, gaya jongkok adalah gerakan lompat jauh di mana badan atau tubuh seperti jongkok di udara. 2. Penjelasan tentang lompatan yang benar. Teknik lompat jauh pada dasarnya dibagi menjadi 4 bagian, yaitu awalan, tumpuan atau tolakan saat melayang di udara, dan mendarat pada bak lompat. Untuk lebih jelasnya, mari kita pelajari teknik lebih jauh jongkok berikut ini. 1. Awalan. Lompat jauh diawali dengan gerakan lari secepat-cepatnya pada lintasan. Awalan lompat dengan jarak antara 35 atau 45 meter. Larian awalan dilakukan dengan kecepatan tinggi sampai pada balok atau papan tumpuan tanpa merubah langkah kaki. Gerakan awalan ini tepat menentukan daya dorong tubuh ke depan, karena semakin cepat melakukan lari, awalan semakin tinggi atau besar tenaga yang dihasilkan untuk membawa tubuh ke depan, sehingga hasil lompatan akan semakin jauh. 2. Tolakan atau tumpuan. Tolakan atau tumpuan dalam lompat jauh adalah gerakan menolak menggunakan satu kaki ke arah atas depan yang dilakukan pas di atas balok atau papan tumpuan lompat jauh. Kenapa dilakukan dengan satu kaki? Jawabannya inilah yang membedakan antara lompat dan loncat. Kalau loncat dilakukan dengan satu kaki tapi kalau loncat dilakukan dengan tumpuan 2 kaki secara bersamaan. Contohnya loncat indak dan loncat harimau pada olahraga senam lantai. 3. Tolakan atau tumpuan. Tolakan atau tumpuan dalam lompatan jauh adalah gerakan menolak menggunakan satu kaki ke arah atas depan yang dilakukan pas di atas balok atau papan tumpuan lompat jauh. 3. Gerakan saat melayang di udara. Pada lompatan jauh, gaya jongkok dimulai setelah melakukan tolakan, maka segera menekuk kedua kaki secara bersamaan. Gerakan ini akan nampak seperti melakukan jongkok di udara dengan kedua tangan lurus ke depan. 4. Mendarat. Gerakan mendarat dilakukan dengan meluruskan kedua kaki ke depan tetapi tetap mempertahankan kecondongan badan. Mendarat menggunakan 2 kaki bersamaan dimulai dengan ujung kaki dan dilakukan dengan gerakan leper agar tidak terjadi cedera pada otot atau persediaan kaki. Gerakan mendarat di akhir dengan melangkahkan kaki ke depan keluar dari bak lompatan. Inilah biasanya ketiga, penjelasan tentang kesalahan-kesalahan yang sering terjadi dalam melakukan lompat jauh atau gaya jongkok. 1. Kurangi kecepatan lari. Kesalahan ini biasanya dilakukan ketika pelompat tidak memperhitungkan kecepatan lari saat mendekati papan tolakan. Terlebih lagi apabila pelompat lari dengan kecepatan yang tidak stabil atau tidak teratur. Dari awalan saat ancang-ancang sampai dengan waktu mendekati papan tolakan. Kecepatan lari merupakan unsur yang sangat penting dalam melompat jauh karena mempengaruhi jauh lompatan yang akan dicapai saat lompat jauh.
Hal ini dapat dihindari dengan rutin melakukan latihan lari cepat. Terlebih lagi apabila pelompat lari dengan kecepatan tidak stabil. Kecepatan lari merupakan unsur-unsur yang sangat penting dalam lompat jauh karena mempengaruhi jauh lompatan yang akan dicapai saat lompat jauh. Hal ini dapat dihindari dengan rutin melakukan latihan. Hal ini dapat dihindari melakukan latihan lari cepat dengan kecepatan maksimum dan stabil, sehingga kesalahan ini sepertinya kurang kecepatan lari dalam lompatan jauh dan dari 2. Langkah tidak tetap. Langkah yang tidak tetap yaitu jarak lari pelompat berubah atau tidak stabil. Hal ini dapat berakibat fatal ketika mencapai papan tolak ukur. Apalagi jika langkah kaki tidak tetap tepat. Oleh sebab itu jarak langkah kaki tepat atau stabil sangat diperlukan. Langkah kaki yang tetap juga dapat membantu menjaga kestabilan lari. 3. Terlalu bersemangat pada langkah terakhir. Salah satu keberhasilan dalam melompat jauh ditentukan oleh ketenangan dan kestabilan yang dimiliki oleh pelompat pada 4 langkah terakhir. Biasanya pelompat menjadi terlalu bersemangat untuk melakukan tolakan sehingga merusak kestabilan dalam berlari atau melompat. Badan menjadi terganggu. 4. Tolakan kurang keras. Tolakan yang kurang keras juga dapat berdampak pada seberapa jauh lompat dapat dicapai. Oleh sebab itu, pelompat harus melakukan tolakan dengan kuat dan keras semaksimal mungkin agar dapat melayang di udara dan mencapai jarak jauh. Mungkin kesalahan ini dapat diatasi dengan banyak melakukan latihan otot-otot tubuh, terutama otot kaki dan tungkai bagian bawah. 5. Sudut atau arahan tolakan terlalu rendah atau tinggi. Untuk melakukan lompat jauh, sudut atau arahan tolak harus diatur dengan tepat karena apabila sudut atau arah tolakan terlalu rendah atau tinggi maka mengaruh pada seberapa pelompat akan melayang di udara dan mempengaruhi jarak jauh yang dicapai. Sudut yang optimal melakukan lompat jauh adalah tolakan ke atas dengan sudut 45 derajat karena secara teori sudut tersebut dapat menghasilkan waktu maksimal di udara dan mendapatkan jarak pelompatan yang paling ujung. Sebab itu diperlukan melakukan latihan yang sering agar dapat mencapai posisi sudut yang sempurna. Tolakan jauh yaitu 45 derajat. 6. Berani menjulurkan kaki ke depan. Ketika akan mendarat, terkadang pelompat terlalu takut untuk menjulurkan kaki ke depan karena takut terjatuh. Apabila dengan menunjukkan kaki ke depan, jarak lompatan dapat menjadi lebih tinggi. Dalam hal ini terdapat teknik untuk mendarat ketika menunjukkan kaki ke depan. Kaki harus sedikit ditekuk agar dapat mendarat dengan sempurna dan keseimbangan. Saat mendarat juga tetap terjaga. Sekian dan terima kasih dari saya penjelasannya. Apa kurang?